Stay tuned at Tiberias Indonesia Media. Haleluya. Bersyukur Tuhan Yesus, kebaikan-Mu berlimpah bagi kami. Kami memuji, memuliakan nama-Mu. Kau ada di tengah kami, Engkau bertakhta di atas pujian dan penyembahan kami. Tiba saatnya kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, dengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, urapi setiap jemaat-Mu, biarlah Engkau yang teguhkan setiap firman dengan tanda kuasa dan mujizat. Terlebih pagi yang indah ini kami akan bersatu dengan tubuh darah Yesus. Kami percaya pagi ini yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap kuk dan belenggu dipatahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Silakan duduk saudaraku yang terkasih, shalom. Selamat pagi, sukacita bersama dengan jemaat Tiberias Keding Nias, juga setiap jemaat di live streaming. Berkat anugerah Tuhan berlimpah atas setiap kita. Hari ini saya mau berbicara dari Bilangan 14 ayatnya yang ke-24. Dan saya mau tampilkan dalam terjemahan lama. Bilangan 14 ayatnya yang ke-24. Ini terjemahan lama yang saya akan bacakan. Kecuali hambaku Kaleb, sebab sertanya adalah roh yang lain. Katakan bersama saya, roh yang lain. Saya lebih suka terjemahan lama, karena terjemahan baru berkata jiwa yang lain. Saya lebih suka istilah different spirit, atau roh yang lain. Dan ia pun telah tetap menurut aku, maka aku akan membawa dia ke dalam negeri yang telah ia masuk ke dalamnya, dan benihnya pun akan mempusakai dia. Terjemahan lama bahasanya tempo dulu, benihnya pun akan mempusakai dia, maksudnya benihnya akan mewarisi dia. Benihnya diberkati, keturunannya diberkati, akan mewarisi ayahnya. Jadi saudaraku yang terkasih, saya mau berbicara mengenai the different spirit pada pagi ini, atau roh yang berbeda. Saudara, Tiberias punya roh yang beda. Roh minyak dan anggur yang tidak dirusakkan. Roh yang beda. Seseorang bisa memiliki pekerjaan yang sama, tapi kalau rohnya beda, saudaraku, itu akan menjadi bumi dan langit. Seseorang mungkin mengalami penyakit yang sama, tapi yang membedakan apakah orang itu terima mujizat atau tidak, rohnya harus beda. Seseorang boleh memiliki situasi yang sama, divonis dengan kondisi penyakit yang sama. Katakanlah misalnya COVID atau yang lain, apapun juga penyakitnya. Tetapi yang satu gugur, yang satu bertahan adalah, saudaraku, saya yakin ditentukan oleh faktor pembeda ini, yaitu roh yang beda. Saudaraku, Kaleb dan Yosua adalah dua orang yang termasuk dalam 12 mata-mata yang dikirim untuk memata-matai negeri yang Tuhan janjikan akan dimiliki oleh bangsa Israel. Dan ke-10 mata-mata mengatakan dengan tangis, dengan air mata, dengan keluhan dan ketakutan, bahwa kita tidak dapat memasuki negeri tersebut. Orang-orang di sana raksasa-raksasa. Dan kami ini seperti belalang akan dilahap oleh mereka. Tetapi dua orang ini, Yosua dan Kaleb, memiliki roh yang beda. Mereka mungkin memiliki latar belakang yang sama, mungkin pendidikan yang sama, mungkin kemampuan yang sama, tetapi orang kalau rohnya beda akan membuat perbedaan yang luar biasa. Jadi kan faktor pembeda, saudara, bukan pendidikan tinggi, walaupun bagus punya pendidikan tinggi. Jadi kan faktor pembeda, saudara, adalah roh yang berbeda. Karena orang yang punya roh yang berbeda akan membawa berkat kemanapun ia berada.
Orang yang memiliki roh yang berbeda, saudaraku, kadang kelihatan tapi susah dijelaskan. Ya. Bahkan Firaun saja bisa tahu Yusuf ini beda dari yang lain. Betul saudara? Dan Firaun bukan orang, katakanlah bukan umat Tuhan. Orang dunia pun tahu. Orang dunia tahu kalau wah ini rohnya beda nih. Ya, jadi jangan pikir hanya orang Kristen yang bisa ngelihat, wah ini orang beda. Enggak. Orang dunia pun bisa lihat, saudara. Dan saya berdoa, roh minyak anggur, roh yang berbeda atas setiap kita. Karena itu bisa dilihat, saudara. Bahkan Nebukadnezar, raja kafir, dia bukan umat Tuhan, dia nggak kenal Tuhan, dia menyembah ilah lain. Tapi raja kafir bisa melihat bahwa Daniel ini berbeda dari yang lain. Saya berdoa jemaat Tiberias punya roh yang beda. Saya berdoa bos saudara sekalipun bukan orang Kristen, sekalipun bisa melihat ada roh yang beda pada kita. Karena kelihatan orang yang rohnya beda itu kelihatan. Tapi susah dijelasin, saudara. Ya kalau diminta dijelasin apa yang buat dia beda, susah dijelasin. Tapi orang tahu ya, ini rohnya beda, bobotnya beda, gravitasinya beda. Kemanapun orang yang rohnya berbeda ini berada, dia bawa hawa positif. Dia bawa aura yang positif. Dia bawa atmosfer yang positif. Kemanapun dia berada, dia bawa berkat. Seolah-olah seperti di tempat manapun dia injak, surga ada di atas kepalanya. Dan dimanapun ia berada, tempat itu diberkati. Saudara, yang diurapi Tuhan itu selalu berbeda. Orang kalau diurapi, dia stand out. Dia punya kelasnya sendiri. Dia adalah makhluk yang beda dari yang lain. Dia kategori sendiri. Seperti orang kalau diurapi, nggak bisa disamakan dengan orang yang lain. Seperti raja, seperti imam, itu kalau diurapi dipisahkan bagi Tuhan, dia punya kelasnya sendiri, dia adalah kategori dirinya sendiri yang tidak bisa digolongkan dengan yang lain. Saudaraku, zaman dulu kalau orang diurapi sebagai raja, sebagai imam, itu dia punya kelas sendiri. Kalau orang diurapi, dia bukan rakyat jelata, dia raja, dia imam, dia punya tugas dari Tuhan, dia punya misi dari Tuhan yang ia harus laksanakan dengan urapan tersebut yang di luar kemampuannya. Demikian juga kalau saudara hari ini, minggu ini terima urapan Tuhan, ingat minggu ini engkau bukan orang biasa. Minggu ini engkau raja dan imam dalam Yesus. Ingat, karena saudaraku yang terkasih, kita bukan, kalau diurapi, kita bukan rakyat jelata. Kita bukan orang biasa. Semua orang yang percaya Yesus, Alkitab katakan, adalah raja dan imam di dalam Yesus. Sehingga kita punya roh yang berbeda. Ya, bukan pendidikan yang harus kita banggakan, walaupun tentu saja saudara harus punya pendidikan bagus, pendidikan yang tinggi itu bagus, tetapi jangan itu jadi faktor pembeda yang paling kita andalkan. Jangan modal yang menjadi faktor pembeda yang kita andalkan. Jangan koneksi yang menjadi faktor pembeda yang kita andalkan. Kalau saudara harus berbeda dengan teman sekutumu, biarlah itu adalah urapan Tuhan yang ada di atasmu. Yang membedakan engkau adalah roh yang berbeda. Sekali lagi saudaraku, orang yang punya roh berbeda kelihatan, ketahuan. Orang dunia pun tahu. Raja kafir pun bisa ngerasain ini beda. Dan orang yang punya roh beda akan dipercaya hal-hal yang lebih. Orang yang rohnya berbeda akan mencapai hal-hal yang lebih dibanding dengan orang lain. Seperti Daniel, dia tidak perlu menjilat raja. Dia tidak perlu sikut sana sini, tapi karirnya tetap naik dan bukan turun.
jadi kepala dan bukan ekor. Walaupun banyak yang sikut Daniel, banyak yang mau jegal dia, tapi dia punya roh yang berbeda. Beda. Kadang kelihatan saudara, ini orang rohnya beda, tapi saudara nggak bisa jelasin. Kalau diminta jelasin, nggak ngerti. Saya nggak tahu apa yang buat. Tapi kayaknya setiap dia datang, kayaknya ruangan jadi cerah, atmosfernya positif. Setiap dia ada, kayaknya selalu ada solusi, selalu ada jalan keluar, ada berkat Tuhan. Kita nggak bisa jelasin orang yang punya rohnya berbeda, saudaraku. Kita nggak bisa jelasin, tapi kalau dia datang kita tahu. Kita bisa rasakan, kita bisa ada insting, ya. Misalnya nih rohnya berbeda ini dari yang lain ini. Kadang-kadang saudara punya insting misalnya, ya ini orang baik, ya. Tapi kadang-kadang kita ada insting, tapi kita nggak bisa jelasin, Ini orang kayaknya ada maksud terselubung, ya. Ini orang kayaknya, ya dia punya agenda tersendiri, sehingga saudara kadang kita nggak bisa jelasin roh yang berbeda itu. Tetapi kalau saudara ketemu orang itu, kalau saudara ngelihat, saudara bisa tahu tanpa bisa menjelaskan dengan detail. Saudaraku yang terkasih, kalau engkau diurapi Tuhan, engkau adalah orang yang berbeda. Mari hari ini, saudaraku, di era pandemi ini, kita punya roh yang beda. Karena dunia bisa memiliki tantangan yang sama, penyakit yang sama, pandemi yang sama atas semua orang, dan jatuh atas setiap bangsa di seluruh dunia saat ini, masalah yang sama, krisis yang sama, resesi yang sama. Tapi hari ini saya berdoa, saudara punya roh yang berbeda. Kita punya roh yang berbeda untuk menghadapi masalah-masalah yang sama tersebut. Apa yang membedakan misalnya, saudaraku, ibadah di Tiberias atau perjamuan kudus di Tiberias? Karena ibadah perjamuan kudus dan ritual perjamuan kudus di Tiberias terbuka di seluruh publik dan ritual gampang ditiru. Betul nggak saudara? Gampang ditiru. Semua orang bisa niru. Cara ibadah Tiberias gampang ditiru. Bisa ditiru gampang, ya. Ruangan tinggal disewa, tata cara ibadah, ritual perkataannya bisa ditiru, disamain. Tapi yang membedakan apa? Roh yang berbeda. Orang bisa niru, saudara. Perkataan, syahadat, gayanya misalnya pendeta Pariaji dalam pelayanan, dalam ibadah, gampang ditiru, gampang dikopi. Tetapi yang membedakan adalah lagi-lagi roh yang beda. Roh susah ditiru, nggak bisa ditiru. Yang setuju katakan amin. Kalau saudara punya pendidikan tinggi dan engkau banggakan itu, gampang ditiru. Orang yang pendidikan tinggi banyak, betul saudara? Orang yang punya koneksi, orang yang punya kapital, orang yang punya modal, di atas langit masih ada langit. Tapi kalau engkau punya roh yang beda, itu dia saudara. Itu faktor yang harus betul-betul membedakan. Roh yang berbeda. Kalau saudara punya roh yang berbeda, nggak bisa ditiru, nggak bisa dikopi. Engkau stand out. Engkau lebih dari sekutumu. Engkau unik sendiri. Dan keunikan roh yang beda ini tidak bisa dikopi, tidak bisa diimitasi, tidak bisa ditiru. Walaupun nggak ada patennya, saudara. Patennya nggak ada, tapi nggak bisa ditiru. Perjamuan kudus Tiberias juga nggak ada patennya. Amin. Dan banyak, ada beberapa gereja kadang, saudara, yang meniru. Bahkan bukan hanya meniru, ya. Ada beberapa gereja yang pakai logo Tiberias juga, saudara. Ya, dan pura-pura jadi Tiberias dan lain sebagainya. Berusaha meniru. Tapi lagi-lagi roh yang berbeda. Hal yang lain bisa ditiru, hal yang lain bisa dipalsukan, tapi roh yang berbeda akan betul-betul membuat engkau berbeda. Roh yang berbeda itu, saudara, yang akan membawa kepada kemenangan dan mujizat Tuhan. Dan salah satu hal yang luar biasa buat orang yang rohnya berbeda adalah
keturunannya pun diberkati Tuhan. Ya, buat Kaleb, benihnya pun, terjemahan lama, akan mempusakai dia. Keturunan orang benar tidak akan meminta-minta roti. Keturunan orang benar diberkati Tuhan. Benihnya pun diberkati. Biar hari-hari ini, saudara, engkau punya roh yang berbeda. Jemaat Tiberias punya roh yang berbeda. Ya, saudara boleh punya masalah yang sama, tantangan yang sama, bahkan penyakit yang sama. Tapi kalau saudara punya roh yang beda, walaupun obatnya sama, yang saudara konsumsi dengan orang lain, tapi kalau orang rohnya frustasi, kecewa, nggak semangat, maka saudara proses penyembuhan itu dapat terhambat. Tapi kalau saudara punya roh yang berbeda, sekalipun engkau isolasi mandiri katakanlah, kalau engkau punya roh yang berbeda, COVID akan lewat, tunduk. Karena saudara yang terkasih, roh yang berbeda ini yang menjadi faktor penentu dan faktor perbedaan yang utama. Ada satu bagian dalam diri kita yang harus beda, yaitu roh. Ya, kadang saudara fisik orang bisa, saudara punya kemampuan skill, punya fisik tertentu, orang bisa tiru. Sekali lagi di atas langit masih ada langit. Ya, kalau modal, koneksi, kekayaan, deposito yang kita banggakan, yang kita pikir menjadi faktor pembeda, yang membuat kita spesial, maka kita akan kecewa. Karena di atas langit masih ada langit. Tapi kalau faktor pembeda kita adalah roh yang berbeda, sekali lagi, itu sangat spesial, itu sangat unik. Roh yang beda nggak bisa ditiru, sekali lagi. Seperti saya yang katakan, saudaraku, ya orang yang punya roh yang beda itu saya nggak bisa jelasin, ya, nggak bisa dijelasin. Saya ingat satu cerita, ya ini ada satu orang yang bertobat, tanda kutip bertobat, katakanlah dia terima Yesus. Dia datang ke Tiberias, dan Pak Pariaji orangnya baik, bahkan kadang terlalu baik, ya, sehingga terima orang, siapa aja diterima sama Pak Pariaji. Ya ini orang diterima sama Pak Pariaji, dia bertobat, disekolahin sama Pak Pariaji, di sekolah teologi. Tapi ibu gembala, ya, ibu gembala lihat nih orang kayaknya ada tanda tanya di atas kepalanya, saudara. Dia sepertinya punya agenda terselubung, sebenarnya sepertinya dia jahat gitu. Tapi ibu gembala nggak bisa jelasin dan nggak ngomong siapapun, karena memang nggak bisa dijelasin. Orang yang punya kepekaan, ya bisa lihat, ya ini orang ini baik atau orang ini ada agenda terselubung, ada motivasi tertentu, ya. Dan rupanya orang ini, saudara, akhirnya terbukti betul-betul jahat, ya. Dia bukan hanya jahat biasa, dia mau mencelakakan sebetulnya gereja. Dia, saya nggak perlu sebutkan dan dengan detail, agak sensitif, tapi ini orang betul-betul rupanya agendanya jahat. Dan seringkali, saudaraku yang terkasih, Tuhan lindungi gereja Tiberias luar biasa. Tuhan lindungi, ya, karena dia punya agenda jahat dan sekarang sudah ditangani oleh hukum, katakanlah. Ya, jadi saudaraku yang terkasih, Tuhan lindungi gereja kita. Ya, walaupun kadang orang, saudara lihat sepertinya tidak ada bedanya dengan orang yang lain, fisiknya boleh sama, skillnya boleh sama, pendidikannya boleh sama, tapi jadikan pembeda saudara adalah roh yang berbeda. Karena Kaleb dan Yosua ini punya roh yang berbeda. Ada bagian dalam diri kita yang harus berbeda dengan yang lain. Dan harus bukan hanya beda, harus dibaharui terus menerus. Kita lihat firman Tuhan 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan dalam 2 Korintus pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun
manusia lahiriah kami, yaitu tubuh kami. Manusia lahiriah adalah fisik kita. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, kita semakin tua, kita semakin mendekati kadar luarsa kita, saudara. Dan tubuh ini akan mati karena tubuh ini tidak bisa dibaharui dari hari ke hari. Umur nggak bisa dibohongin, yang setuju katakan amin. Ya, namun manusia batiniah, roh kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ada bagian dalam diri kita, dan mungkin tidak akurat bagi saya untuk mengatakan ada bagian dari diri saudara, karena roh itu bukan bagian dari diri kita. Roh adalah diri kita itu sendiri. Yang setuju katakan amin. Betul nggak saudara? Roh itu, diri saudara adalah roh. Engkau harus punya roh yang beda. Ya, jadi saya koreksi diri saya, tadi saya bilang bagian dari diri kita. Roh bukan bagian dari diri kita. Roh adalah kita sendiri. Ya, itu bukan bagian dari dirimu. Itu adalah dirimu sendiri. Ya, manusia adalah roh. Dia memiliki jiwa, dia tinggal di dalam tubuh. Jadi roh adalah substansi keberadaan dirimu itu sendiri. Jadi roh ini Alkitab katakan dibaharui dari sehari ke sehari. Dan itu harus dibaharui tiap hari. Ya, itu harus daur ulang. Itu bisa dibaharui. Apa artinya dibaharui, saudara? Dibaharui artinya jadi baru. Jadi baru. Udah bukan usang lagi, udah tidak outdated lagi. Tapi updated terus menerus. Dari sehari ke sehari. Semakin baru, semakin kuat. Sementara tubuh jasmani manusia lahiriah kita itu semakin merosot. Saya berdoa Jemaat Tiberias kita sehat, umur panjang. Tapi kematian adalah takdir, itu sudah vonis yang kita nggak bisa lari dari hal tersebut. Dan tubuh ini semakin mendekati tanggal kadaluarsa. Tapi manusia batiniah, katakan bersama saya manusia batiniah. Saya suka istilah manusia batiniah itu karena itu sangat telling, itu sangat menjurus, ya, itu sangat menjelaskan dengan sendirinya istilah tersebut, manusia batiniah. Jadi batin, roh itu adalah manusia itu sendiri. Yang setuju katakan amin. Manusia batiniah. Ya, jadi ada dua manusia, manusia lahiriah dan manusia batiniah. Dan manusia batiniah ini selalu didaur ulang, selalu dibaharui. Ya, pembaharuan dalam roh itu selalu terjadi. Pembaharuan dalam jiwa itu harus terjadi. Pembaharuan dalam jiwa itu namanya adalah pertobatan. Namanya apa, saudara? Pertobatan. Yaitu saudara harus updated. Harus updated. Kalau cara pikirmu masih lama dengan 5 tahun yang lalu, setahun yang lalu, engkau belum updated dan kau tidak ubah cara berpikirmu, kau sesuaikan dengan kondisi yang sekarang ini, maka saudara terkasih, engkau tidak dibaharui, engkau tidak bertobat, dan apapun yang tidak bisa dibaharui, apapun yang tidak bisa didaur ulang, akan menimbulkan pencemaran lingkungan. Betul atau tidak, saudara? Salah satu yang jadi sorotan sekarang plastik. Ya, plastik itu sebetulnya bukan tidak bisa didaur ulang, susah didaur ulang. Dan lama sekali didaur ulangnya. Saya baca di satu website, WWF, ya, sedotan plastik itu kalau didaur ulang itu 200 tahun, saudara, untuk daur ulang. Jadi bukannya tidak bisa, tapi lama banget, dan itu mencemari lingkungan. Apapun yang nggak bisa dibaharui akan bikin polusi, akan buat pencemaran lingkungan. Kalau cara berpikirmu masih sama dengan 5 tahun yang lalu, kau belum bertobat dan belum updated, dan kau tidak bersedia merubah dirimu untuk mencapai hal-hal yang lebih besar yang Tuhan inginkan dalam potensi dirimu, maka engkau akan mencemari lingkungan, tanda kutip. Orang yang nggak bertobat, orang yang mempertahankan status quo, kemana-mana bawa hawa negatif, kemana-mana bikin gara-gara, kemana-mana akan jadi biang kerok, kemana-mana tanda kutip seperti plastik, mencemari
lingkungan. Kemana-mana akan bawa polusi. Apapun yang gak bisa dibaharui, itu akan cemari lingkungan. Akan jadi polusi. Tapi kalau saudara selalu daur ulang, selalu updated, engkau jadi berkat, jadi agen kerajaan surga. Dimanapun kau berada, engkau bawa berkat. Karena engkau tidak mencemari lingkungan, engkau jadi berkat bagi lingkungan. Karena saudaraku yang terkasih, roh dan jiwa ini harus selalu didaur ulang, harus selalu updated. Dan update tersebut namanya perubahan pikiran, metanoia dalam bahasa Yunani. Metanoia artinya perubahan pikiran, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai pertobatan. Ya, pertobatan artinya perubahan pikiran, as simple as that, sesederhana itu. Pertobatan artinya engkau harus updated, sama seperti iPhone-mu, iOS-nya itu harus update. Kalau diminta oleh Apple untuk update, ini ada versi iOS yang terbaru, yang akan lebih baik untuk menghadapi tantangan-tantangan baru yang ada, misalnya mungkin hacking dan lain sebagainya, itu bisa ditangani dengan software yang baru atau Samsung kita. Ya, Android ini kadang harus diupdate. Demikian juga saudara dibaharui dari hari ke hari. Itu pertobatan. Jadi pertobatan harus setiap hari. Daur ulang harus setiap hari. As simple as that. Pertobatan adalah perubahan pikiran. Dan dosa dalam bahasa Ibrani-nya, katah. Berdosa itu katah, kata kerja katah. Atau dalam bahasa Yunani hamartia. Itu artinya, arti yang originalnya adalah miss the mark. Engkau nggak kena target. Sesederhana itu. Miss the mark. Dan dosa adalah istilah memanah dalam bahasa aslinya. Istilah apa? Memanah. Jadi memanah dan tidak terkena target, meleset, melenceng dari target, itu hamartia dalam bahasa Yunani, itu kata. Ya, dan dosa artinya meleset dari target. Engkau tidak kena target. Dan kalau kita nggak kena target, kita harus kalibrasi. Kita harus updated. Kita harus berubah. Kita harus bersedia berkorban untuk supaya apa? Capai target. Kita sesuaikan diri kita untuk bisa mencapai target yang Tuhan inginkan, dan proses tersebut namanya adalah pertobatan. Selalu didaur ulang, selalu dibaharui. Saudara yang terkasih, kenapa selalu harus dibaharui? Karena Tuhan punya rencana yang indah untuk kita semua. Kenapa kita harus berubah? Kenapa kita harus adjust? Kenapa kita harus updated? Karena Tuhan punya target, rencana, program yang indah, yang bagus untuk setiap saudara dan saya. Saudara bertobat untuk diri kita sendiri, kebaikan diri kita sendiri. Yang setuju katakan amin. Untuk kebaikan diri kita sendiri. Ya, kita harus bertobat bukan karena ya Tuhan yang rugi kalau kita nggak bertobat. No, yang rugi kalau kita nggak bertobat adalah you sendiri. Yang setuju katakan amin. Tuhan nggak rugi apa-apa. Dan Tuhan punya rencana, target yang indah yang harus kita berubah, sesuaikan untuk mencapai target tersebut. Yang percaya katakan amin. Kita lihat Yeremia 29 ayatnya yang ke-11 yang berbicara mengenai rencana Tuhan yang indah untuk kita semua. Boleh ditampilkan Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Itu rancangan apa? Damai, bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh. Itu rencana Tuhan untuk kita semua. Tuhan punya target yang indah untuk kita. Jangan meleset dari target. Jangan melenceng dari target ini. Karena kalau kita melenceng dari target ini, saudara yang terkasih, hamartia, kata, dosa. Dan kita harus ubah diri kita untuk mencapai rencana Tuhan yang indah tersebut. Karena aku ini mengetahui
rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Sama seperti saudara sebagai orang tua, saudara ngomong sama anak kita, nak jangan ajarin papa, jangan kuliahin papa untuk rencana papa untuk kamu. Papa tahu yang terbaik untuk kamu, betul nggak saudara? Demikian juga Tuhan nadanya sama, nada ini sama. Seperti Tuhan bilang sama kita, jangan ngajarin aku untuk rencana yang terbaik. Aku ini tahu apa yang terbaik untuk kamu. Jangan kuliahin Tuhan, jangan ajarin Tuhan. Aku ini tahu rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan punya rencana yang indah. Yang percaya katakan amin. Saudara, bagaimana kita memiliki roh yang berbeda ini? Ada 4 poin sebagai penutup yang saya mau bagikan untuk setiap kita. 4 poin untuk memiliki roh yang berbeda. Ya, yang pertama boleh ditampilkan. Yang pertama, kita harus menjadi orang yang Jesus centered, berpusat kepada Yesus. Ya, jadi 4 poin ini saya pinjam dari pesan Argo Pariaji di tempat ini, pernah sharing kepada anak-anak muda dengan 4 poin ini. Jadi saya pinjam dari Argo Pariaji 4 poin bagaimana kita punya mimpi yang besar, kita memiliki roh yang berbeda. Yang pertama, untuk memiliki roh yang berbeda, kita harus berpusat kepada Yesus. Kita bersyukur Gereja Tiberias berpusat kepada Yesus. Karena saudaraku yang terkasih, untuk mencapai target tersebut, pesannya sangat jelas, ya, bahwa kita telah berdosa. Alkitab katakan, Roma 3 ayat 23, kita semua fall short of the glory, bahasa Inggrisnya. Kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan karena kita kehilangan kemuliaan Allah, kita harus bertobat. Kita adaptasi dengan Tuhan, kita sesuaikan diri untuk mencapai target rancangan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Dan area mana yang harus kita berkorban untuk capai target tersebut, saudara? Kita harus berkorban. Kenapa kita harus berkorban? Kita harus berkorban karena kita tahu masa depan yang Tuhan berikan kepada kita indah. Itu esensi dari pengorbanan sebenarnya. Pengorbanan adalah engkau mengorbankan masa kini untuk masa depan. Betul nggak saudara? Kalau engkau nggak bisa melihat masa depan yang indah, ngapain berkorban? Kalau engkau tahu semuanya bakal hancur di depan, ngapain berkorban? Tapi kita harus optimis, kita harus percaya masa depan akan lebih baik. Maka engkau berkorban. Engkau korbankan masa ini, kesenangan masa ini engkau korbankan untuk kesenangan masa depan. Ya, jangan foya-foya, jangan hura-hura, jangan berkelimpung dalam dosa dan eksploitasi kesenangan masa kini. Itulah dosa. Eksploitasi masa kini, bodoh amat masa depan. Itu dosa. Semua hal yang berdosa itu mengorbankan masa depan. Betul nggak saudara? Itu nggak keberlangsungan, itu nggak sustainable. Dosa adalah korbankan masa depan. Seperti narkoba misalnya. Narkoba filosofinya adalah senang-senang aja sekarang, masa bodoh masa depan. Kau korban, itu anti pengorbanan. Itu kebalikan dari pengorbanan. Itu reverse dari pengorbanan adalah korbankan masa depan demi enak-enak masa ini. Tapi saudara harus berkorban. Dan manusia adalah satu-satunya makhluk di dunia ini, satu-satunya spesies, kalau saya boleh sebut sebagai spesies, ya, yang tahu berkorban. Makhluk lain nggak bisa berkorban. Kita berkorban. Kalau saudara kerja itu juga berkorban loh saudara. Ya, bisa aja saudara mau enak-enak nonton TV, jalan-jalan, nggak kerja. Tapi kalau saudara lakukan itu, masa depan menderita atau tidak kira-kira? Bakal lebih menderita. Ya, maka saudara harus kerja. Ya, adik-adik misalnya sekolah, harus belajar. Itu juga pengorbanan. Karena kita selalu punya pilihan. Manusia punya pilihan dan manusia adalah satu-satunya makhluk yang bisa nego dengan masa depan. Pengorbanan adalah nego dengan masa depan. Kita mau ciptakan masa depan yang sesuai dengan potensi kita, sesuai dengan rencana Tuhan. Dan kita harus nego dengan masa depan dengan ya berkorban untuk masa kini.
Dan seperti yang saya katakan, manusia satu-satunya makhluk yang sadar kita ini telanjang karena berdosa. Ya, seperti Adam dan Hawa makan buah itu, pengetahuan yang baik dan yang jahat, mereka sadar mereka telanjang, mereka sadar mereka ini fana, mereka sadar akan waktu. Binatang tidak sadar akan hal itu, saudara. Itu kenapa binatang tidak berkorban. Kalau mereka bekerja, itu bukan karena berkorban. Tapi itu insting mereka, itu naluri mereka. Itu kenapa ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, pertama yang mereka lakukan, atau lebih akuratnya Kain dan Habel. Ya, Kain dan Habel setelah kejatuhan di Taman Eden, Kain dan Habel ada memberikan pengorbanan, memberikan korban. Dan kita pikir mungkin ritual seperti itu adalah kuno, ya primitif. Apa, kambing domba disembelih, darah dicurahkan untuk itu apa? Seperti ide itu sepertinya primitif, tapi saudaraku jangan remehkan. Ide pengorbanan adalah ide paling jenius yang pernah diciptakan manusia, atau sebenarnya dari Tuhan. Saya percaya bukan diciptakan manusia, itu dari Tuhan ya. Tapi itu ide yang sangat jenius. Itu ide yang membuat manusia menjadi ciptaan spesies yang paling maju, yang sangat diberkati Tuhan. Karena kita bisa nego dengan masa depan. Saya berdoa, rencana Tuhan, masa depan yang indah terjadi atas diri kita semua. Berpusat pada Yesus, jadilah seperti Yesus, berkorban seperti Yesus. Yang kedua, bagaimana kita memiliki roh yang berbeda. Yang kedua, kita memiliki roh yang berbeda karena kita mengerjakan perkara-perkara yang di luar kemampuan kita. Yang percaya katakan amin. Ini Argo Pariaji mengatakannya sebagai beyond our ability. Harus di luar kemampuan kita. Karena kalau saudara diurapi, engkau akan mengerjakan perkara-perkara yang besar. Urapan ini atas saudara, apa yang tidak mampu Tuhan akan mampukan. Apa yang sulit semuanya mungkin bagi Tuhan. Bahkan yang mustahil, saudara akan kerjakan perkara-perkara yang besar bagi Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sehingga kau memiliki roh yang berbeda. Ya, Yosua dan Kaleb punya roh yang berbeda. Mereka optimis, tapi optimisnya juga bukan naif, bukan karena lugu, bukan. Tapi optimisnya karena mereka tahu, kita bisa duduki negeri tersebut. Dan raksasa-raksasa tersebut akan jadi sarapan kita. Dalam bahasa aslinya, itu yang Yosua dan Kaleb katakan dalam bahasa asli. Mereka jadi makanan kita. Kita lahap mereka, kita makan mereka. Saudaraku yang terkasih, orang yang diurapi Tuhan melakukan perkara-perkara yang lebih besar. Yang percaya katakan amin. Dan yang ketiga, bagaimana kita memiliki jiwa yang berbeda. Yang ketiga adalah dimanapun kita berada, kita harus jadi berkat. Be a blessing. Orang yang punya roh yang berbeda, dimanapun ia berada akan jadi berkat. Imam pemusik dan worship leader, kita boleh siap-siap. Saudara yang terkasih, jadi berkat. Seperti yang saya katakan, orang yang punya roh yang beda, kemanapun dia berada jadi berkat Tuhan. Orang yang punya roh beda, kalau dia hadir di ruangan, atmosfer akan diberkati Tuhan. Ya, tapi orang yang belum bertobat, ya, itu belum didaur ulang, belum dibaharui, itu jadi plastik, itu mencemari lingkungan. Kemana pun berada jadi biang kerok, jadi buat pertengkaran, jadi buat gosip dan lain sebagainya. Saya berdoa saudara diurapi roh yang berbeda. Dan yang keempat, yang terakhir, orang yang punya roh yang berbeda selalu memikirkan kekekalan, ya, bukan hanya masa kini, tapi apa, kekekalan. Dan ini luar biasa. Kalau saudara punya roh yang berbeda, yang paling beruntung adalah anakmu diberkati Tuhan. Keturunanmu keturunannya akan mempusakai dia. Keturunannya akan mewarisi negeri tersebut. Seseorang yang memiliki roh yang berbeda, seseorang yang berkorban, saudara, dia akan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi dirinya, tapi bukan hanya bagi dirinya. Orang sekitarnya, apalagi keturunannya diberkati Tuhan. Masa depannya diberkati Tuhan. Kalau kita tidak berkorban, saudara, masa depan bakal lebih menderita lagi. Itu kenapa kita harus berkorban. Karena rancangan Tuhan adalah masa depanmu, hari depan yang penuh harapan.
bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Saya undang kita semua bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Apapun tantangan hidup kita, apapun masalah kita, mari kita percaya Tuhan punya masa depan yang indah bagi kita. Rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan. Kita mau sembah Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau ada di sini. Ku rasakan kuasa tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Angkat tanganmu, katakan ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Angkat tanganmu lebih sungguh lagi, katakan ku yakin Tuhan ada di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi. Kesembuhan terjadi di sini. Terjadi di sini. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Tuhan punya rencana yang indah bagi kita, saudaraku. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan. Itu kenapa kita harus bertobat. Itu kenapa kita harus berkorban. Kita harus berkorban untuk masa depan. Jangan eksploitasi kesenangan masa kini untuk mengorbankan masa depan. Itulah dosa. Dosa adalah eksploitasi kesenangan masa kini yang menghancurkan masa depan kita. Dan kabar baiknya adalah saya yakin dalam hatimu engkau tahu ada tabiat-tabiat buruk, perilaku-perilaku buruk, kebiasaan-kebiasaan buruk yang akan menghancurkan masa depan kita, yang harus kita let go, harus kita buang, harus kita singkirkan demi hari depan yang penuh harapan, demi rancangan damai sejahtera tersebut. Kita harus berkorban. Dan kita tahu mungkin ada sifat yang buruk dalam hidup kita, ada kebiasaan yang buruk yang kita tahu ini self-destructive, ini menghancurkan diri kita sendiri di masa depan. Dan Tuhan mau kita adaptasi, kita updated, kita berubah, kita bertobat. Jika itu dirimu hari ini, angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Haleluya. Setiap saudara yang katakan bersama saya, dalam nama Yesus, aku percaya Tuhan punya rancangan yang indah bagiku. Aku percaya rancangan damai sejahtera ada padaku. Aku percaya hari depan yang penuh harapan ada padaku. Aku percaya masa depan gilang gemilang, masa depan cerah bagiku, masa depan jauh lebih baik dari hari ini bagiku. Karena itu hari ini aku rela berkorban, aku rela bernegosiasi, bertransaksi dengan masa depan. Aku tolak dosa, kebiasaan buruk dalam nama Yesus. Dan
Dan hari ini saudara boleh sebutkan pelan-pelan apa yang perlu kita bertobat, apa yang perlu kita negosiasi. Kebiasaan buruk apa yang harus kita buang hari ini supaya masa depan diberkati luar biasa. Karena engkau lagi bernegosiasi, bertransaksi dengan masa depan ketika engkau bertobat. Itu demi masa depan. Jadilah seperti Yosua dan Kaleb yang optimis, dia tahu masa depan jauh lebih baik. Dia punya roh yang beda. Berkorban demi masa depan. Dan berkat Tuhan, mujizat Tuhan berlimpah atas kita. Katakan bersama saya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memberkatiku. Angkat tanganmu, katakan aku percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Kami punya Tuhan yang dahsyat. Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan ya Tuhan. Kau turun tangan Memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan berkatiku. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita, saudara, yang sungguh memberkati. Sama-sama satu di dalam doa pagi hari ini. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang sungguh luar biasa baik ya Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu, untuk kesempatan yang indah bagi setiap kami Tuhan. Baik yang ada di tempat ini, bagi setiap kami yang di rumah-rumah secara live streaming, boleh dengar firman Tuhan, boleh dengar pesan Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, biar pada pagi hari ini firman boleh tertanam dalam setiap hati kami. Kami boleh melakukan itu Tuhan. Ada pengorbanan yang terjadi Tuhan dari setiap kami, kerelaan hati untuk masa depan yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Ini hati kami yang percaya Tuhan, hari depan penuh harapan bersama dengan Kristus Tuhan Allah kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa ya Tuhan. Kuatkan setiap kami Tuhan, mampukan setiap kami untuk boleh melakukan perintah-Mu pagi hari ini sampai selama-lamanya. Sebagai tanda ucapan syukur kami ya Tuhan Yesus Kristus, kami rindu beri yang terbaik pada pagi hari untuk memberkati pelayanan gereja kami lewat persembahan kami. Kami berdoa siapapun kami yang memberi, bahkan yang belum bisa memberi, kami percaya Engkau Allah yang memelihara. Engkau Allah yang memberkati setiap pekerjaan tangan kami. Apapun yang kami lakukan, kami usahakan. Bersama dengan Kristus kami percaya Tuhan buatkan berhasil. Di dalam nama Yesus, kami siap memberi persembahan dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus. Kita yang percaya mari sama-sama katakan, tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita saudara. Silakan kembali duduk saudara kasih, puji nama Tuhan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Sama-sama kita bangun berdiri saudara terkasih. Kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kami menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib, karya keselamatan yang Kau kerjakan bagi kami. Kau berikan hidup-Mu, nyawa-Mu ganti kami. Kami menghormati penderitaan yang Kau lalui. Kami menghargai setiap tetes darah yang terjatuh,
dengan menghampiri meja perjamuan-Mu yang kudus, dengan roti dan anggur di tangan kami. Roti anggur adalah bukti semua penyakit kami sudah disembuhkan. Roti anggur di tangan kami adalah bukti kami sudah ditebus. Semuanya sudah selesai di atas kayu salib. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Yesus adalah imam besar agung dari pengakuan iman kita. Sama-sama kita katakan dalam nama Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib yang pertama, yang memberi keselamatan hidup kekal di kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Yesus menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar aku dan keluargaku dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Yesus tertikam, tertombak di atas kayu salib. Kami tolak pisau operasi, pisau bedah, tidak akan jamah tubuhku. Kami tolak terkapar di rumah sakit, kami tolak terkapar di meja operasi, kami tolak celaka, mara bahaya, malapetaka. Kami tolak terkapar di ruang ICU. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kelemahan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Yesus. Sudah itu Yesus mengangkat cawan, mengucap syukur atasnya seraya berkata, ambillah dan minumlah, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Mari kita angkat cawan Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang pertama, yang memberi pengampunan atas segala dosa, kesalahan kami. Kami janji bertobat, kami tolak setan dan segala perbuatannya, keluarga kami, keluarga yang kudus. Kami tolak perzinahan, kami tolak percabulan, kami tolak poligami, jauhkan dari perceraian. Yang kedua, darah Yesus menyucikan, menguduskan kami termeterai sebagai warga kerajaan surga. Kami doa punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki aku sehat, aku sembuh, pendengaran sempurna, kami tolak tuli, penglihatan sempurna, kami tolak katarak, kebutaan, setiap sistem dalam tubuhku sempurna, antibodi, imunitas, kekebalan tubuh sempurna, pernafasan sempurna, paru-paru sempurna. Kami tolak virus corona, COVID-19, varian apapun, kami tolak, patahkan dalam nama Yesus atasku dan keluargaku. Pencernaan, syaraf, peredaran darah sempurna, darahku tahir oleh darah Yesus. Kami tolak benjolan apapun, kami tolak kistemium, kami tolak kanker tumor, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak asam urat, asam lambung dalam nama Yesus. Kami tolak cuci darah. Sebut sakitmu masing-masing. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gembala sidang Gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana bangsa Israel 40 tahun di padang gurun dengan roti mana
makan tidur diberkati, tidak kekurangan kasut jubah, tidak rusak, selalu baru. Kami percaya dengan tubuh darah Yesus, berkat kami lebih dari roti mana. Kami tolak kemiskinan, kami tolak kekurangan, kami tolak roh kegagalan, hutang-hutang pribadi, lunas bulan ini, kami tolak kebangkrutan. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit kemiskinan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum, inilah darah Yesus. Firman Tuhan berkata, 3 orang sepakat, apa yang diikat di bumi diikat di sorga, apa yang dilepaskan di bumi dilepaskan di sorga. Mari kita sepakat, kita doa bersama, kita angkat minyak urapan kita, baik jemaat di Tiberias, Gading Nias maupun di rumah masing-masing. Kita angkat minyak urapan, katakan bersama saya, dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah minyak urapan yang kudus untuk memuliakan Allah dan manusia. Kami muliakan Yesus, Tuhan dan Allah kami, yang ada di tengah kami, memberkati kami. Setiap tetes oles dari minyak urapan ini hari ini, yang sakit disembuhkan, mengusir setan-setan, patahkan kuasa kegelapan, hancurkan segala kuk dan belenggu dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Oleskan atas dahi, atas kepala, atas bagian yang sakit, engkau diurapi hari ini dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap pokok doa anak-anak-Mu. Inilah kerinduan, inilah keinginan, inilah harapan anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami bawa di hadapan-Mu, Engkau yang berfirman, doa orang benar dengan yakin didoakan besar kuasanya. Kami percaya pagi ini ya Tuhan, Kau Tuhan yang dengar, Kau Tuhan yang jawab doa kami. Kami percaya doa kami penuh kuasa. Tuhan berkati Ibu Marta, kami doa Ibu Marta sembuh, sehat, sempurna. Berkati Ibu Yuliana, berkati Ibu Irna, berkati Pak Alex dan keluarga, dan Milana, anak dari Pak Alex, diberkati. Kami doa ya Tuhan, doa kami hari ini penuh kuasa. Kami bersyafaat ya Tuhan untuk gereja-Mu. Kami berdoa berkati gembala dan ibu, Tuhan beri umur panjang, kesehatan. Hamba-hamba-Mu yang melayani, Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan pagari, Tuhan jaga. Berkati worship leader Richard dan Sony, Tuhan berkati Kevin sebagai imam pemusik, berkati singer, berkati media, Pak Koordinator, dan para pekerja, Usher, Collector, and Greeters. Kami doa ya Tuhan, setiap ibadah gereja Tiberias yang offline, yang secara ibadah fisik dalam perlindungan Tuhan, Tuhan jaga, tutup bungkus. Kami doa ya Tuhan, lewat pelayanan Tiberias, bilangan orang benar di Indonesia terus bertambah. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, dimenangkan untuk tuayan di akhir zaman. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami tutup ibadah ini, kami dengan yakin terima berkat Tuhan. Berkat martir mengalir dari gembala sidang kepada setiap hamba Tuhan, setiap jemaat yang terkasih. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, ucapkanlah kata berkat ini atas Israel, dan aku akan berkenan untuk menaruh berkat ini atas mereka. Yevarech Adonai v'yishmerech, Ya'er Adonai panav elecha v'chunecha, Yisa Adonai panav elecha v'yashem lecha Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya atasmu dan memberi kepadamu kasih anugerah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi bagimu
shalom-Nya, damai sejahteranya untukmu dan anak-anakmu yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Stay tuned at Tiberias Indonesia Media.